Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب من الأميرون فلا أحد أبر به قول لا منه ولا نعمي يا رب حبيب الذي درج شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Baitul Aziz, para orang tua, para sesepuh, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa kesemuanya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli salih wa ila antin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syallahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin Allah yang mulia, tema kita pada kesempatan dengar nggak Pak? Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Kautsar. Satu surat yang terpendek di dalam Quran, terutama dalam juz ke-30. Dalam juz ke-30 itu ada kurang lebih 37 surat. Dinamakan juz 30 atau juz amma karena juz itu diawali dengan kalimat amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Jadi
Juz ke-30 dimulai dari amma yatasaalun. Ada 37 surat, ada 3 surat terpendek. Di antaranya surah Al-Asr atau surah Al-Asri, kemudian surah An-Nasr atau surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan yang ketiga adalah surah Inna A'tainakal Kautsar. Dari ketiga surat itu, surat yang paling terpendek adalah surah Al-Kautsar. Surah yang mana jamaah Baitul Aziz amat senang kalau imam baca waladhdallin terus baca Inna A'tainakal Kautsar. Tadi kalau tadi maghrib kelamaan katanya, panjang banget. Kalau saya imam di masjid Depok itu, Pak, 1 rakaat surah Al-Mulk. Ntar bagaimana kalau surah Isra, Al-Waqiah, Ar-Rahman? Bubar, ya Allah. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tak bosan-bosan saya sampaikan, kita terhadap kitab suci kita itu ada punya kewajiban. Di antaranya adalah 5 kewajiban kita. Yang pertama adalah mengimani, percaya, yakin dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah kalamullah, tanzilu birabbil alamin. Kita nggak boleh syak karena Allah nyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian Alkitab, maksudnya Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Isinya, ceritanya, janjinya, nerakanya, surganya, semua kita tidak boleh ragu. Itu kita yakini benar ya Mas. Itu satu. Yang kedua adalah kewajiban kita itu adalah membaca. Membaca. Jadi Quran yang 30 juz itu Mas sekalian tidak akan mampu merubah kita kalau kita tidak menggalinya. Disepakati dulu sama Baitul Aziz nih. Kita tidak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah kita. Paham ya? Kita tidak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah kita. Sekarang ini Baitul Aziz sedang merubah dirinya ketika dibahas salah satu surat, ini surah Al-Kautsar. Tuh, karena saya lihat ada korban, ada sapi di sana. Ada boleh nyebut inhar, boleh nyebut udhiyah, boleh nyebut kurban. Kalau inhar itu Pak, orang nyembeli onta ditusuk. Kalau onta nyembelinya enggak kayak dipotong gitu onta, namanya inhar. Kalau udhiyah itu karena kurban itu dilaksanakan pada waktu duha setelah sholat Idul Adha. Kalau orang motongnya sebelum sholat, makanya jatuhnya sedekah biasa. Apa artinya? Kita kalau pengen ibadah, ingin diterima oleh Allah, harus al-mutaba'atu li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi, ikut caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat Idul Adha kan sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru. Makanya kalau Jumatan ada azannya. Kalau Idul Adha nggak ada azan. Kalau orang sholat Idul Adha, Idul Fitri boleh sendiri, boleh. Cuman jangan pakai khutbah gitu. Kalau sendiri. Alhamdulillah lah sendirian. Jemaah sekalian, surah Al-Kautsar ini itu adalah urutan surat yang ke-108 kalau secara urutan mushafnya. Nah, sekarang coba kita mengelaborasi, memetik apa pesan Allah dalam surah ini yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Di dalam Quran Mas sekalian, kalau ada huruf taukid inna,
Ini agar si qori, si pembaca memperhatikan redaksi selanjutnya. Kalau kata-kata inna, qul innal mauta, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian. Ada dalam kematian. Alladzi tabiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau jamaah Abdul Aziz terkena musibah, ucapannya inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, kepunyaan Allah. Orang nanya, kenapa kita selalu ucapin itu? Biar kita sadar, mau istri kita, mau bini kita, mau pangkat kita, harta apapun yang keluarga kita, itu milik Allah. Itu kelewat istirja namanya. Memang waktu kita lahir nggak punya apa-apa, pun kita nanti kembali tidak punya apa jemaah sekalian. Maka orang itu diperhatikan tiga. Maka kata Nabi, kalau Nabi pengen senang sama kita tuh tiga, Pak. Nabi jadi senang sama kita tuh karena tiga perkara. Satu, orang yang senang ngaji. Orang yang senang taklim, duduk bareng ngaji taklim, itu Nabi senang tuh. Yang kedua, habis taklim itu dipakai ilmunya. Dipakai, diamalin, dipraktikan, diaktualisasikan, dibumikan gitu bahasanya, dipakailah. Yang ketiga itu disebarkan, diajarkan sama sekalian. Nah, saya belum lihat absen nih. Berapa yang hadir hari ini? Ada nggak 40 nih? Lebih ya? Berapa? 50? 60. Berarti besok ada 60 ekor kambing di sini. Nah, karena tahu usah. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad. Pertanyaan saya tuh kalimat, sudah apa belum? Sudah apa belum? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad. Udah apa belum? Sudah ya? Dengerin kalimatnya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad. Udah belum? Udah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad al-kautsar. Ada yang menyatakan kautsar ini mananya nahrun, sungai, telaga. Jadi ayat ini saudara, kalau kita dalami, ini salah satu kemuliaan yang memang Allah berikan khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau saya baca doa ini doa siapa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa siapa itu? Nabi Adam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Doa siapa itu? Nabi Musa. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau nabi-nabi yang lain ingin A, B, C, D, memohon kepada Allah. Tapi kalau Rasulullah, a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Nah, kalau di sini mukhatabnya adalah Rasulullah, maka ayat ini pun berlaku untuk kita. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada jamaah Baitul Aziz nikmat yang banyak. Sekarang saya tanya Pak, kita buktikan ayat ini. Banyak sehat, banyak sakit. Sehat. Banyak punya duit apa enggaknya? Banyak punya duit, Pak. Betul nggak? Banyak tidurnya apa ibadahnya? Minta surga, kan nggak apa-apa sih itu. Pernah nggak ibadah sampai 8 jam? Enggak. Tidur? Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau yang Muhammad
Jadi ini Pak ahli tafsir cuma merangkai al-khauz itu maknanya al khairul katsir atahullahu ala Muhammad di dunia wal akhirah. Ini kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Dia tuh alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Jadi kalau orang tasyakuran A, B, C, D itu mah dia sebenarnya menunjukin, ya Allah saya bisa hajatan, ya Allah saya bisa syukuran, ya Allah saya bisa akikah A, B, C, D, ini atas nikmat Engkau ya. Gitu, makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma diulang-ulang sampai 7 berapa itu? 31 kali diulang-ulang. Nikmat mana lagi Pak yang mau kita dustakan? Saya tanya Baitul Aziz dari pagi sampai sekarang berapa kali mata kita melek berapa kali? Ya itu nggak dihitung. Baitul Aziz berapa kali buang angin kentut? Nggak dihitung sama itu yang kentut. Nikmat nggak Pak? Kata dokter Pak Ustaz Nahrawi, ini pasien kalau dia kentut aja 3 kali nih, insya Allah agak enak bedanya. Ini pengen kentut, pelnya 36 juta, pengen kentut, pelnya 36 juta, pengen kentut, buang angin. Kalau 3 pel berapa Pak? Berapa? 108 juta, buang angin. Ini kadang-kadang sering bercanda. Wah, buangin situ. Sering dimain-mainkan seperti sekalian. Itu nikmat. Kita kalau napas aja bayar sekali napas menghirup 500 rupiah tuh. Berapa tuh? 500. Berapa duit Pak? Itu kalau yang kagak bengek, kalau yang bengek, waduh lebih mahal lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalau menghitung itu nikmat Allah nggak bakal sanggup sekali. Allah ini Pak udah kelebihan memberikan rezeki sama kita. Jujur terkadang kita motor harganya sebulan 1.700.000 rutin kita bayar. Rutin ya tuh? Rutin motor, kadang-kadang TV, kadang-kadang kompor, kadang-kadang kulkas, mampu kita sebulan cicilannya, mampu nggak? Mampu. Kalau motor sebulan 1 juta, motornya utang 35 bulan, berapa jadinya? Berapa jadinya? 35? Setahun 12 juta kali 3 berapa? 3. Dapat sapi nggak tuh? Dapat sapi Pak. Kalau kita benar-benar memanage keuangan kita. Ini mah korban mau besok tanggal 1 Juni, lah nggak ada duitnya, dari mana udah habis. Diatur. Inna a'tainaka al-kautsar ya Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau dan umat-umat nikmat yang banyak sekali. Bapak kalau ngeliat alis, Pak, ngeliat rambut, ngeliat gigi kita, ini Allah pelihara Pak. Coba lihat gigi Pak. Panjang gak gitu, terus panjang gak gitu? Enggak, Allah pelihara itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kita nih Pak, cakep ini. Mata di sini ya, hidung di sini cakep tuh. Di sini cakep. Kepikir nggak Pak kalau kemaluan di sini adanya nih? Oh, ibu-ibu di sini nih, payudaranya di sini. Allah, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, ya Allah, sempurna banget.
Nah, kalau Allah udah berikan nikmat kita yang banyak, memang benar-benar banyak, enggak kehitung nikmat itu, fasolli, maka sholatlah. Fasolli, maka beribadahlah. Fasolli, maka berdoalah. Jadi Bapak Ibu, sholat ini merupakan perwujudan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang kita nikmati tiap hari. Nih Pak nih, ini nikmat Pak. Coba kita kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Kenapa Pak? Kita mati mas sekalian. Jadi kalau kita melihat hewan kurban, Pak, orang berkurban, jangan lihat sapinya. Jadi yang disembelih bukan sapinya, yang disembelih bukan untanya, yang disembelih bukan kambingnya, tetapi sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Serakah, rakus, belang sendiri, itu hewani. Kalau kasih monyet itu pisang Pak, pegang semuanya sama dia kan. Manusia begitu Pak, nggak pernah cukup kita Pak. Makanya syukuri apa ada. Kata Nabi kalau pagi-pagi kita jangan nganggur, Pak. Jangan begitu, nggak boleh. Kenapa? Seakan-akan tuh nggak ikhlas, nggak ridho terhadap apa yang menjadi bagian dirinya. Jadi kita minum ini, Pak. Ada teh nih, ya udah diminum, Pak. Jangan ada sprite ya, Coca-Cola, Fanta. Lah, ini aja yang kita nikmati. Baitul Aziz main ke rumah saya Pak, jam 10 main Pak, kan sedang makan siang jam 11 kan, iya. Kata saya, ayo jamaah makan dulu. Saya sendiri Pak, genjer, daun mengkudu, kelor, kangkung, bayam, makan itu. Kata yang lain, pusat bukan soiga, jadi genjer, deh. Tuh Pak pas orang-orang makan dia juga, ya bagian dah, nggak ada punya tuh. Habis dihina tuh genjer, dimakan. Jadi syukuri apa yang ada, jangan nyari yang kagak ada. Gitu Pak. Temen kita nikah sama artis FTV, oh keren. Kalau undangan dibawa-bawa, kemana dibawa cakep Pak. Tapi sekarang Pak kurus kering, tiap 3 hari glowing. Kata dia bisa mati kalau begini kita. Mendingan yang biasa-biasa aja. Gitu. Wa ma bikum min ni'matin min Allah. Fasolli maka sholat. Jadi kalau Baitul Aziz ada masalah, ada apa, Allah bilang wasta'inu bisabri as-salat. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita ya Pak sekalian. Itu. Jadi dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, kalau ukurnya kalau orang sholatnya nggak dijaga, apalagi amalan yang lainnya, coba deh gitu. Karena sholat ini kunci Pak, kunci. Habis sholat bisa berdoa, habis sholat bisa berzikir, habis sholat bisa musyawarah, habis sholat bisa baca Quran, habis sholat bisa tafakur, bisa. Makanya as-sholatu fid din karosi bil jasad. Sholat itu dalam agama kita seperti kepala Pak dalam tubuh kita. Orang kalau tangannya diamputasi masih bisa hidup nggak? Bisa. Kalau kakinya dipotong masih bisa hidup? Bisa. Kalau kepalanya agak ada, lah mending model anak bukannya orang. Fasolli li rabbika. Nah ini pesannya, fasolli maka sholatlah, wanhar dan berkorbanlah, fasolli li rabbika